Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning, teman-teman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan proses of strategy, baik bagian 1 maupun 2. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman kita akan belajar bersama terkait dengan tipe dari strategi. Jadi ada beberapa tipe ya. Kalau misalnya yang sederhana, HP aja ada tipenya ya, ada mereknya kayak gitu ya. Otomatis strategi juga ada tipe-tipe yang perlu kita ketahui teman-teman, sehingga di dalam membuat keputusan kita sesuaikan dengan tipe yang sesuai. Oke, jadi strategi di dalam tipenya itu melihat bagaimana eksekusi di lapangan yang sesuai, karena terkadang lingkungan yang ada berbeda, sehingga bagaimana eksekusinya pun juga disesuaikan dengan lingkungan yang ada teman-teman, sehingga formulasinya pun akan berbeda pula. Baik, di sini saya akan berikan model teman-teman, sebuah rasional, sebuah perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi itu tidak semuanya itu bisa dijalankan. Karena apa? Nah tadi teman-teman, ada yang sesuai dengan lingkungan, ada yang tidak sesuai, sehingga dari perencanaan tersebut kita sesuaikan apa-apa yang sesuai dengan lingkungan yang ada maupun tidak. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tipe ya di dalam menentukan strategi, dari emergent, strategi-strategi yang tiba-tiba bisa muncul dan itu bisa mencapai goal, tujuan dari apa yang ingin dicapai. Kemudian ada yang bisa direalisasikan, ada yang tidak bisa direalisasikan. Nah, yang bisa direalisasikan itu bisa melihat dari peluang yang ada, kemudian apakah memang ini harus diterapkan kayak gitu ya, dengan paksa atau berdasarkan peluang yang ada di lapangan. Oke, kita lebih kepada beberapa yang harus dilakukan di dalam organisasi teman-teman. Jadi melihat bagaimana effort dari analisis yang ada, kemudian bagaimana tujuan operasional, kemudian bagaimana dalam lingkungan ya, lingkungan organisasi memprediksi bagaimana masa depan atau bulan-bulan selanjutnya, kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur. Kemudian bagaimana mengkolab ya antara informasi yang ada di internal dan eksternal, memadupadankan kayak gitu teman-teman, sehingga bisa terintegrasi, bisa sesuai. Kemudian strateginya juga komprehensif, mencakup keseluruhan, tidak hanya dalam satu sisi saja atau dalam satu bagian. Kemudian fokus pada beberapa analisis ya, analisis yang sistematis berdasarkan analisis biaya dan lain sebagainya. Sampai, dan yang paling penting apa? Keuntungan yang bisa diambil apabila strategi itu bisa tercapai. Nah, ini teman-teman terkait dengan tipenya ya. Ada emergent strategi, di mana strategi ini bisa muncul tiba-tiba di dalam proses pelaksanaan, tapi strategi ini sering digunakan, tetapi tidak secara tertulis. Nah, sehingga strategi ini perlu untuk dibekukan menjadi sebuah strategi yang kira-kira sesuai dan sering dilakukan untuk mencapai tujuan. Biasanya hal ini dilakukan dari manajer atas ya, top ke down, dari atas kebijakan untuk melaksanakan bagaimana di lapangan itu biar lebih praktis kayak gitu teman-teman. Yang kedua terkait dengan opportunity strategi, di mana melihat peluang yang ada teman-teman. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan itu baik itu sebuah masalah kayak gitu ya, atau sebuah kendala, itu bisa jadi sebuah opportunity strategi bagi perusahaan untuk bisa mencapai market share, bisa dapat market kepada para pelanggan kayak gitu teman-teman. Nah, ada yang memang strategi perlu dipaksakan kayak gitu teman-teman, karena berdasarkan sebuah kebijakan dari pemerintah yang sudah menyuruh kayak gitu ya, ada kebijakan yang harus kayak gini. Nah, mau nggak mau perusahaan atau bisnis harus menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada yang realized dan unrealized. Nah tadi teman-teman, kita harus sesuaikan ya, tidak semua strategi harus kita terapkan, tetapi sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan uji coba terlebih dahulu,
ataupun dengan cara yang lain. Nah, biasanya beberapa hal, misalnya dalam kita merealisasikan, oh ada yang sukses, nah ada yang tidak sukses. Nah, yang sukses itu bisa dijalankan, diperbarui, dimodifikasi, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian strategi yang tidak sesuai atau tidak bisa terrealisasikan, nah itu ke depan jangan dilaksanakan kembali dan dievaluasi. Seperti itu teman-teman. Demikian ya terkait dengan type of strategy, beberapa hal yang kita sudah pelajari, sesuaikan dengan kondisi perusahaan teman-teman dan bagaimana teman-teman melihat apa peluang, kemudian terkait dengan hal-hal yang dilakukan secara praktis. Nah, ini sangat penting ya untuk mencapai tujuan, sehingga apa yang dilakukan itu tidak memberikan cost yang lebih besar di dalam penerapan strateginya, sehingga benefit yang dilakukan dan didapatkan itu lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian ya terkait dengan podcast Types of Strategy. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.